Halo guys, selamat datang di channel Shoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battletoad The Heaven Season 5 episode 135. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Portal reruntuhan kuno Dousheng akhirnya telah dibuka. Orang-orang dari berbagai faksi juga mulai merasakannya. Namun sayangnya terjadi badai spesial yang sangat luar biasa di portal reruntuhan yang baru saja muncul. Itu sangat berbahaya dan bahkan beberapa orang yang ceroboh langsung saja mati akibat sapuan badai tersebut. Untungnya kelompok Shoyan menyadari akan hal ini, jadi mereka masih baik-baik saja. Sungguh, segel spasial yang menakutkan. Itu sebenarnya masih memiliki kekuatan yang menakutkan bahkan setelah bertahun-tahun. Ini memang layak menjadi reruntuhan yang ditinggalkan oleh elit Dousheng. Ucap Shoishan yang kagum dengan hal tersebut. Segera Shoyan berkata, "Ayo pergi, orang-orang ini terlalu ceroboh. Mereka benar-benar tidak beruntung." Segera mereka semua terbang menuju reruntuhan kuno. Di aula yang besar, para ahli yang ada di sana semuanya kaget. Mereka saling memandang dan melihat di mata satu sama lain. Itu memang layak menjadi tempat yang ditinggalkan oleh Dousheng. Kemegahan ini memang cukup besar dan luar biasa. Shoyan yang melihatnya juga kaget dan berkata, "Tidak heran, itu harus ditutup dengan segel spasial. Aula seluas itu akan menjadi keberadaan yang mencolok dimanapun ia ditempatkan." Dia memimpin semua orang untuk perlahan-lahan berhati-hati sejauh 100 meter. Elit Dousheng dari zaman kuno itu benar-benar akan membangun sisa-sisa yang begitu besar. Sepertinya dia memiliki fondasi yang sangat kuat. Sepertinya perjalanan ini tidak akan sia-sia. Pada saat ini, banyak orang di luar aula besar terus berdatangan. Namun, tidak ada yang memilih untuk memimpin dalam melangkah ke radius 100 meter. Mereka yang bisa sampai di tempat ini adalah orang dari faksi besar atau yang memiliki kemampuan hebat. Secara alami, tidak ada yang cukup bodoh untuk menjadi yang memimpin kawasan saat ini. Karena orang-orang ini tidak maju, Shoyan juga tidak cemas. Kemungkinan hanya orang bodoh yang percaya bahwa harta karun yang begitu kaya tidak memiliki tindakan pertahanan apapun. Sementara Shoyan menunggu dengan tenang, dia tiba-tiba merasakan sepasang mata dingin melihat dirinya. Dia adalah seseorang wanita dengan pakaian warna-warni. Sikap mulianya membuatnya tidak ada orang yang bisa berani menatapnya secara langsung. Rambut poniknya itu juga menambahkan beberapa kebangsaan pada sikapnya. Feng Xing'er? Tidak disangka dia bisa melihat di tempat ini. Cukup banyak orang-orang berada di samping Feng Xing'er. Orang-orang dari Wei Lining Pavilion ada di antara mereka. Shoyan melihat sekelompok orang ini. Setelah itu, mereka berhenti di samping Feng Xing'er. Ada seseorang pria tampan dan terlihat kuat di sampingnya. Sekilas, bisa dikatakan bahwa dia bukan orang biasa. Pria itu segera berkata setelah melihat Shoyan, "Xing'er, apakah itu orang yang kamu katakan memiliki esensi darah iblis ponik?" Feng Xing'er menjawabnya, "Iya, namun tidak terduga bahwa setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, dia benar-benar telah mencapai kelas Douzun." Pria itu segera berkata, "Douzun ya, setelah ini kamu juga akan dapat menerima warisan dari suku. Pada saat itu bukan tidak mungkin untuk melawan keterobosan ke kelas Douzun. Adapun Shoyan itu serahkan padaku saja. Terlepas dari apakah dia memiliki darah esensi ponik iblis, kita akan tahu jika kita membawanya kembali untuk diperiksa. Bahkan, jika dia sudah menelan darah esensi, kita juga akan memiliki cara untuk memperbaikinya dari dalam darahnya." Feng Xing'er mengangguk. Meskipun Shoyan telah maju ke kelas Douzun, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap orang di sampingnya. Dia salah satu jenius muda dari suku Heaven Demon Ponic. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan Shoyan. Feng Xing'er segera berkata kepada Shoyan, "Kamu berani datang ke sini. Jika kamu tetap berada di Central Plains, aku mungkin tidak dapat melakukan apapun kepadamu. Namun, kamu telah menyerahkan dirimu di sini. Dalam hal ini, jangan salahkan kehilangan nyawamu ini karena menerimanya." Shoyan terlihat tidak peduli dengan Feng Xing'er, namun sedikit terkejut saat tahu pria itu mencapai kekuatan Douzun pada usia seperti itu. Heaven Demon Ponic bukanlah suatu magical base biasa. Menjadi pemilik garis keturunan Heaven Demon Ponic, mereka juga memiliki banyak cara untuk meningkatkan kekuatan anggota suku mereka. Dengan kekuatan Shoyan saat ini, dia pada dasarnya memiliki kepercayaan diri untuk menang ketika bertemu dengan siapapun dari generasi muda selama itu bukan eksistensi khusus. Shoyan mengendalikan pandangannya dari Feng Xing'er dan juga melihat faksi-faksi lain di sekitarnya.
Pavilion Petir Angin, Suku Heaven Demonic, Lembah Sungai Es, Sekte Swan yang mendalam. Mata Xiaoyan menyapu faksi-faksi ini dengan pemusuhan terhadapnya. Dalam sekejap, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kali ini, dia benar-benar memasuki sarang serigala. Sebagian besar dari mereka adalah musuh-musuh dari masa lalu. Tidak disangka bahwa orang-orang ini semuanya akan ada di sini. Bing Hezunze dari Lembah Sungai Es menatap Xiaoyan. Haha, tidak disangka kita masih bisa melihat bocah kecil ini di sini. Saat itu, dia hanya bisa mundur karena dia takut pada klan Gu. Jika tidak, kelompok Xiaoyan sudah lama berhasil ditangkap olehnya. Saat ini, segala macam orang telah berkumpul di sini. Jika aku memiliki kesempatan setelah memasuki reruntuhan, aku mungkin bisa menyerang. Pada saat itu, selama aku melakukannya secara diam-diam, bahkan klan Gu tidak akan bisa menghentikannya lagi. Gumam Bing Hezunze dengan niat membunuh yang muncul di wajahnya. Begitu juga dengan kepala Sekte Swan yang mendalam, Zhen Tianan. Dia bergumam, ini benar-benar kebetulan. Dia sebenarnya bisa bertemu bocah ini di tempat ini. Tanpa perlindungan menara pil, aku sangat ingin melihat bagaimanapun kamu bisa melakukan apapun yang mengguncang bumi. Meskipun orang-orang ini bersembunyi dengan sangat baik, niat membunuh yang sama samar masih dirasakan oleh Xiaoyan. Dia tidak takut jika itu hanya salah satu dari orang-orang ini saja. Namun, jika mereka bekerja sama, semuanya akan menjadi sedikit merepotkan. Tidak terduga bahwa aku tanpa sadar telah menciptakan begitu banyak musuh. Xiaoyan dan Xiaoyizhen bertukar pandang satu sama lain. Awalnya, dia tidak berniat menciptakan banyak musuh. Namun, karena berbagai alasan berbeda, dia akhirnya menjadi musuh dengan faksi besar ini. Ini memang sesuatu yang dia rasa sangat tidak berdaya. Hei, Xiaoyan, kamu benar-benar di sini. Suara tersebut muncul dari sosok cantik berambut merah. Saat itulah Xiaoyan akhirnya sadar. Tang Huo-er? Xiaoyan cukup kaget, dia juga sadar jika nona muda dari Burning Flame Valley telah tiba. Kemungkinan kepala Burning Flame Valley, Tang Zhen, juga seharusnya datang. Haha, teman muda Xiaoyan, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, kamu masih tampil sebaik biasanya. Tang Zhen tertawa di depan mata banyak ahli di sekitarnya. Dia memimpin para ahli dari Burning Flame Valley menuju Xiaoyan, menakupkan kedua tangannya dan tertawa. Kepala lembah Tang terlalu sopan. Kamu telah menjadi lebih kuat selama beberapa tahun ini yang belum kita temui. Xiaoyan tidak meremehkan Tang Zhen saat dia buru-buru menjawab sambil tersenyum. Burning Flame Valley dapat dianggap sebagai salah satu faksi besar berperingkat lebih tinggi dari Central Plains. Tang Zhen juga seorang ahli yang terkenal. Oleh karena itu, Feng Xing'er, Bing Hezunze, dan yang lainnya tanpa sadar kaget melihatnya. Tak satu pun dari mereka yang menyangka Xiaoyan akan memiliki hubungan seperti itu. Tang Zhen segera berkata, dalam waktu 2 tahun yang sangat singkat, kamu tidak hanya menjadi juara dari Pale Gathering, tetapi bahkan telah maju ke kelas Daozun. Kecepatan cepat ini bahkan menyebabkan diriku merasa malu. Ketika dia bertemu dengan Xiaoyan untuk pertama kalinya di saat itu, dia baru saja maju ke kelas Daozong. Namun, kali berikutnya mereka bertemu, Xiaoyan sudah berhasil maju ke kelas Daozun. Kecepatan latihan semacam ini memang sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Xiaoyan tidak menjawab desahan Tang Zhen. Dia hanya tersenyum, mengubah topik dan tertawa. Apakah kepala lembah Tang juga datang karena peninggalan kuno kali ini? Tang Zhen tertawa. Peninggalan kuno sangat langka dan hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang elit Daozeng bahkan lebih langka. Karena kerangkanya telah muncul, aku perlu datang melihatnya. Tang Zhen setelah mengamati sekitarnya dapat dikatakan bahwa cukup banyak faksi besar yang ada di sini, memiliki permusuhan dengan Xiaoyan. Teman muda Xiaoyan, situasimu saat ini sepertinya tidak begitu baik. Keberuntunganku buruk. Xiaoyan melambaikan tangannya dan berbicara dengan santai. Tang Zhen menjawab dengan lembut. Haha, jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuanku setelah memasuki reruntuhan, kamu bisa berkata kepadaku. Saat itu, kamu telah membuatku memurnikan pil bodhisattva api. Aku masih berhutang budi padamu. Xiaoyan tersenyum sedikit dan dengan lembut mengangguk. Jika itu benar-benar datang sampai tahap itu, Xiaoyan pasti akan datang dan mencari bantuanmu. Alasan Tang Zhen bersedia membantunya menyinggung faksi-faksi besar yang kuat di bagian karena bantuan dari penyempurnaan pil saat itu. Tetapi alasan lain karena identitas Xiaoyan yang lain. Seseorang master alkemis tingkat 8 dan juara pil gathering, bantuan penyempurnaan pil mungkin tidak cukup bagi seorang Tang Zhen untuk melangkah lebih maju saat ini. Namun, jika seseorang menambah status master alkemis ini, itu sudah cukup.
Shoyan dari masa itu mungkin tidak benar-benar dipandang oleh Tang Zhen seperti senior, namun Shoyan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk dipandang serius oleh Tang Zhen. Tentu saja sulit untuk mengatakan apakah segala sesuatunya akan berkembang ke tahap itu. Meskipun banyak orang kuat saat ini melihat Shoyan dengan cara yang jahat, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka benar-benar terlihat dalam pertarungan habis-habisan. Selain itu, semua orang ini ingin mendapatkan skill Dou kelas Tian dari reruntuhan. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran dengan kelompok Shoyan sebelum mereka mendapatkan skill Dou kelas Tian. Bagaimanapun, mereka masih perlu mempertahankan kekuatan untuk merebut keterampilan Dou kelas Tian. Shoyan tersenyum saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat orang di sekitar. Masing-masing dari mereka tetap diam dan menunggu. Hingga beberapa menit kemudian akhirnya terjadi guncangan hebat dan terowongan hitam gelap terungkap di belakangnya. Pintu masuknya telah dibuka. Segera sebagian besar dari mereka buru-buru memasuki pintu masuk ke dalam. Dibandingkan dengan kecerobohan orang-orang ini, kelompok Shoyan tidak bergerak. Jika begitu mudah untuk menerobos ke dalam reruntuhannya ditinggalkan oleh seorang elit Douseng, itu memang akan jauh seperti permainan anak-anak. Seperti yang diperkirakan Shoyan, segera setelah cukup banyak orang yang masuk ke dalam terowongan itu tiba-tiba berubah menjadi merah terang. Tanah yang keras perlahan terbelah. Setelah itu, semua orang melihat lava panas mendidih keluar dari dalam. Mereka semua yang masuk berubah menjadi tumpukan abu bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Hal ini pada dasarnya menyebabkan orang-orang di dalam terowongan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Kekacauan berlanjut sesaat sebelum semuanya akhirnya tenang. Mereka saling berhadapan dan keserakahan di matanya akhirnya menjadi jauh lebih redup di bawah ancaman kematian. Sementara semua orang tenang, faksi besar itu akhirnya mulai bertindak. Jalur api ini mungkin berbahaya tetapi tidak memiliki ancaman yang mematikan bagi mereka. Segera setelah kata-kata ini terdengar, orang dapat melihat banyak douci yang kuat melonjak keluar. Segera, douci berlama-lama di sekitar tubuh mereka saat mereka berubah menjadi pelindung yang bergegas ke jalur api. Kali ini, pilar api itu tidak langsung membakar tubuh mereka saat ditembakkan ke atasnya. Sebaliknya, itu mereka masih aman dengan pertahanan douci. Para ahli lainnya juga buru-buru bergegas menuju ujung terowongan. Tang Zhen tertawa setelah melihat semua orang mulai menyerbu ke aula besar. Dia melambaikan lengan bajunya dari 9 naga api petir melonjak sebelum membungkus semua orang dari Burning Flame Valley. Haha, teman muda Shoyan, kamu memiliki api surgawi. Kemungkinan jalur api ini tidak akan dapat menghentikan kelompokmu. Ayo bergerak. Shoyan juga tersenyum saat melihat ini. Dia mengangguk sedikit dan 3000 Lotus Red Flame berwarna ungu coklat keluar dari dalam tubuhnya. Itu segera mengelilingi kelompok Shoisan di dalamnya. Tang Zhen di sampingnya tiba-tiba kaget ketika 3000 Lotus Red Flame muncul. 9 naga api petir juga bergetar hebat. 9 naga api petir terlihat jelas ketakutan dengan inti api dari Shoyan. Api surgawi anak kecil ini, mengapa ini benar-benar berbeda dari yang dulu? Hati Tang Zhen sangat kaget saat dia melihat api di tubuh Shoyan. Ini adalah pertama kalinya menyebabkan api 9 naga api petir mengungkapkan emosi seperti itu. Haha, kepala lembatang, Shoyan harus masuk terlebih dahulu. Shoyan tersenyum. Dia mengabaikan ekspresi terkejut Tang Zhen saat dia melambaikan lengan bajunya. Apinya menyeret semua orang dan bergegas keluar dan menyerbu ke jalur api yang sangat panas. Orang ini, dia benar-benar menakutkan. Setelah menyerbu ke jalur api, suhu di sekitarnya jelas telah dinaikkan puluhan kali lipat. Namun, jalur api ini yang mungkin cukup merepotkan bagi orang lain tidak memiliki kesulitan sedikit pun bagi Shoyan. Dengan 3000 Lotus Red Flame melindungi tubuh, terlepas dari apakah itu lava atau pilar api biru iblis di sekitarnya yang ditembakkan, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Shoyan. Selama perjalanan di jalur api ini, mereka bertemu dengan orang-orang dari lembah sungai es. Namun, mereka dengan cepat menghilang. Shoyan yang menyadari ada sesuatu yang aneh di sini, segera memikirkan sesuatu. Kemungkinan lembah sungai es telah menemukan pintu masuk yang tersembunyi di jalur ini. Segera setelah itu, Shoyan juga segera mencari jalan keluar. Ayo pergi. Tempat ini seharusnya bisa benar-benar dimasuki reruntuhan. Namun, target kita adalah buah bayi jiwa.
Kita akan membiarkan mereka pergi dan merebut teknik Dou kelas Tian terlebih dahulu. Kita akan membahas tentang hal ini setelah kita mendapatkan buah bayi jiwa. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Xiaoyan melihat ke arah Zian dan menginstruksikan. Setelah kita memasuki aula, masalah menemukan buah bayi jiwa akan diserahkan kepada Zian. Zian, kamu memiliki persepsi khusus ketika harus menemukan harta karun alam semacam ini. Akan jauh lebih cepat bagimu untuk menyelusurinya daripada semua orang melakukannya dengan acak. Zian mengangguk. Haha, ini masalah kecil, serahkan padaku. Akhirnya mereka semua telah sampai memasuki reruntuhan kuno. Di dalam sana sudah ada beberapa faksi yang terlebih dahulu di dalam. Di antara mereka termasuk suku Heaven Demon Ponic, Lembah Sungai Es, dan lain-lain. Bingyi juga kaget dengan kemunculan Xiaoyan. Tidak menyangka bahwa dia akan begitu cepat menemukan jalan masuk ke sini. Xiaoyan tidak memperdulikan mereka. Dia melihat boneka iblis bumi berjejeran di tepi aula. Ini adalah 10 boneka iblis bumi yang setara Douzong bintang 8. Benar-benar reruntuhan kuno yang sangat luar biasa. Bahkan jika dia merasakan ada fluktuasi spesial dan banyak jebakan tertentu di sini, beberapa saat kemudian sebuah formasi tiba-tiba aktif. Itu membuat 10 boneka kelas bumi di tepi area berevolusi menggunakan formasi di sana hingga mampu melawan elit Douzun bintang 2. Segera ada orang tua yang berniat untuk melawan para boneka iblis tersebut. Namun sayangnya mereka seperti kewalahan berhadapan dengan mereka. Apalagi dengan bentukan formasi tersebut, kekuatan boneka masing-masing setara Douzun bintang 2. Oleh karena itu pastinya sangatlah kuat. Oleh karena orang tua sebelumnya segera mundur setelah dikalahkan oleh mereka. Setelah semua orang tidak ada yang berani maju lagi, Xiaoyan yang sekarang akan maju. Feng Xing'er yang tahu, Xiaoyan juga mengira bahwa dia pasti memiliki motif lain karena turun tangan sendiri, apalagi kekuatan Xiaoyan hanyalah Douzun bintang 1. Sedangkan orang tua sebelumnya lebih kuat daripada Xiaoyan. Namun, orang tua juga langsung dikalahkan dengan mudah. Xiaoyan memang memiliki rencana sendirinya. Dia pernah membuat boneka iblis jadi juga memahami kelemahannya, yaitu jejak spiritual dari pencipta boneka iblis bumi. Selama jejak spiritual ini dihilangkan dan jejak spiritualnya sendiri menggantikannya, dia akan dapat dengan mudah mengendalikan boneka. Namun, jejak spiritual semacam ini tersembunyi di tempat yang sangat dalam. Jika bukan karena Xiaoyan secara pribadi membuatnya, tidak mungkin dia menyadarinya. Hah, bocah ini benar-benar berniat untuk mengendalikan boneka. Pria berambut putih dari suku Heaven Demon Ponic merasakannya. Ketika kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar, dia tidak mengetahui metode untuk mengendalikan boneka tersebut. Oleh karena itu, dia tidak dapat merebut dengan Xiaoyan. Namun, dia juga bukan orang yang biasa. Melihat bahwa dia tidak dapat menghentikan Xiaoyan, dia berniat untuk menghancurkan boneka tersebut sebelum dimiliki oleh Xiaoyan. Pertama kali memukul salah satu boneka retak, namun dalam sekejap juga langsung kembali seperti sedia kala. Saat pukulan selanjutnya, boneka iblis langit Xiaoyan muncul dan menahannya. Dia langsung bergumam. Bocah ini juga memiliki boneka seperti itu. Tidak heran dia mampu untuk mengendalikannya. Proses menundukkan 10 boneka iblis bumi jauh lebih lancar dari yang diharapkan oleh Xiaoyan. Ini karena dia bahkan tidak menemukan jejak spiritual di tubuh boneka setan bumi ini. Segera boneka iblis tersebut disimpan di cincin penyimpanannya. Semua orang kaget karena melihat Xiaoyan mampu menaklukkan 10 boneka iblis tersebut sendirian. Apalagi dapat dikatakan bahwa Xiaoyan juga mendapatkan harta berharga dari reruntuhan kuno. Banyak orang yang iri dengan hal ini, terutama mereka yang memiliki dendam pada Xiaoyan seperti Lei Zunze, Binghe Zunze dan yang lainnya merasa iri dan tidak mau menyerah pada situasi tersebut. Semakin kuat kekuatan di sekitar Xiaoyan, berarti ancaman terhadap mereka akan semakin besar. Segera setelah pintu di tempat tersebut terbuka, kelompok Xiaoyan segera memasuki hutan kuno. Ya, mungkin saya cukupkan sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battle of the Heaven Season 5 episode 135 ini. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam ucapan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.